Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan terlebih lagi kita bersyukur kalau Tuhan yang boleh memberikan kerinduan demi kerinduan dan juga kesempatan bagi kita untuk beribadah. Sekalipun kita hanya beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi kesempatan kita untuk boleh menyembah Tuhan. Dan kita bersyukur ada berkat Tuhan yang tersendiri yang boleh Tuhan siapkan, yang khusus Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Nah, tema kita pada minggu pagi ini adalah menjadi murid untuk memuridkan. Bagaimana kita boleh mengerti akan panggilan Tuhan dan juga perintah yang Tuhan berikan melalui amanat agung, dan biarlah kita boleh menjalankan fungsi kita sebagai murid-murid Tuhan dan kita boleh memuridkan banyak orang. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh memberikan cinta kasih Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati ibadah kami, Tuhan memberkati setiap apa yang kami boleh kerjakan, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami, baik kami yang berbicara maupun setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Menjadi murid untuk memuridkan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa dari surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, tema kita adalah menjadi murid untuk memuridkan. Menjadi murid untuk memuridkan. Bagaimana kita boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam amanat agung yang Tuhan berikan bagi kita. Satu perintah yang agung, yaitu untuk kita boleh pergi dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Sehingga kita boleh mengajarkan mereka apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, apa yang Tuhan sudah perintahkan. Saudara, istilah murid di dalam bahasa aslinya itu adalah punya pengertian pupil atau disciple, atau mungkin dalam bahasa kita itu adalah pelajar. Saudara, istilah pelajar atau murid itu bukan seperti pengertian murid zaman sekarang. Ada guyonan setelah seorang bernama Nadiem Makarim yang adalah katanya bos dari Gojek. Kemudian dia diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada guyonan yang mengatakan bahwa nanti ya, ketika dia baru-baru diangkat menjadi menteri, nanti setelah dia jadi menteri, maka semua murid, semua pelajar itu akan diajarkan secara online. Padahal waktu itu belum ada kejadian COVID-19 dan nggak sampai 6 bulan hal itu terjadi. Saudara, pengertian murid ataupun pelajar yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu bukan seperti murid pelajar yang zaman sekarang itu ada. Kalau kita punya anak, kalau kita punya cucu, kita punya anak atau cucu-cucu kita itu menjadi pelajar dan murid-murid itu masuk ke dalam sekolah-sekolah tertentu, lalu kemudian mereka belajar di sekolah tersebut. Saudara, mereka belajar di sekolah itu hanya beberapa jam saja. Mereka belajar itu mungkin sekitar let's say 6 jam atau 8 jam atau mungkin 10 jam mereka ada di sekolah. Tetapi yang dimaksudkan di dalam Alkitab
murid itu pengertiannya adalah orang yang terus-menerus hidup bersama dengan guru mereka. Jadi orang yang hidup bersama guru mereka pagi, siang, sore, malam. Bahkan ketika Tuhan Yesus kedapatan muridnya Yohanes Pembaptis, dan Tuhan Yesus ditanya oleh mereka, "Di manakah engkau tinggal?" Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Mari ikut aku dan kamu akan lihat sendiri." Saudara, itulah pengertian murid yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Seorang yang belajar, seorang yang meneladani, dan seorang yang mengikuti. Saudara, pengertian murid itu bukan hanya sekedar untuk pelajar sekolahan atau murid yang ada di sekolahan, tetapi juga ini juga punya pengertian adalah orang yang diajari keterampilan-keterampilan khusus, entah itu mungkin melukis ataupun di dalam hal musik. Saudara, pengertian disciple itu juga adalah punya pengertian bukan hanya sekedar murid, tetapi juga punya pengertian adalah seorang pengikut. Jadi orang ini dia percaya kepada orang tertentu, orang tersebut, lalu kemudian orang yang mungkin terkenal, orang yang menjadi panutan bagi dia, kira-kira begitu. Lalu kemudian dia percaya kepada orang tersebut dan kemudian dia meneladani orang tersebut. Sehingga apa yang gurunya itu lakukan, apa yang gurunya katakan, apa yang gurunya kenakan, itu pun menjadi bagian di dalam hidup si murid. Jadi mungkin dengan bahasa kita sekarang itu adalah saya seorang murid, saya menjadi seorang penggemar. Saudara, pengertian murid itu adalah mempunyai pengertian di dalam intelektual, yaitu secara pengetahuan, secara kognitif mengisi otaknya, mengisi pemikirannya. Nah, lalu kemudian di hal yang kedua, bukan hanya secara intelektual dia mengisi pengetahuan dan pemikiran di dalam pikirannya dia, tetapi juga dia mengumpulkan atau sesuatu yang tidak ada di dalam hati nurani, sehingga itu menjadi bagian dari hati nurani sang murid. Jadi bukan hanya sekedar mengisi pikiran, tetapi juga itu timbul dari dalam hati. Jadi bukan hanya sekedar pikiran, tetapi juga menyangkut dengan yang namanya perasaan. Nah, lalu kemudian yang ketiga, tadi yang pertama secara pikiran, yang kedua secara perasaan, yang ketiga adalah penerapan. Saudara, di dalam penerapan ini adalah merupakan sesuatu hal yang secara intelektual dia dapat, dia masukkan ke dalam pikirannya, lalu kemudian dia olah di dalam perasaannya, di dalam batinnya dia olah, lalu kemudian dia kerjakan di dalam aktualisasi dirinya. Itu yang mungkin di dalam bahasa keren kita itu adalah seorang murid itu harus punya yang namanya knowing, being, dan doing. Jadi seorang murid di dalam Alkitab itu bukan hanya sekedar pengertiannya adalah tahu secara kecerdasan, tahu secara pemikiran, tetapi juga being. Dia merasakan, dia menjadi bagian, pengetahuan itu menjadi bagian dalam dirinya, tetapi juga dia doing, melakukan setiap apa yang dia tahu. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam beberapa bagian Alkitab, khususnya dalam kitab-kitab Perjanjian Lama berkenaan dengan yang namanya murid. Saudara, yang menarik adalah begini. Dalam Perjanjian Lama itu terlalu banyak hal-hal atau tokoh-tokoh Alkitab yang punya pengikut. Coba kita lihat ya. Ada yang namanya Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang besar, tetapi dia juga punya seorang murid yang namanya Yosua. Lalu kemudian ada seorang Imam Eli. Imam Eli ini juga seorang yang cukup besar. Dia menjadi hakim yang terakhir. Lalu kemudian tapi juga dia seorang nabi, tapi juga dia seorang imam. Nah, lalu kemudian dia juga punya murid yang namanya Samuel. Tentu bukan Samuel Bayu ya, tetapi Samuel yang di dalam Alkitab. Nah, lalu kemudian kita juga tahu ada yang namanya Nabi Elia, punya murid yang namanya Nabi Elisa. Lalu kemudian ada juga Ezra, ada Yesaya, itu juga nabi-nabi yang punya murid.
Saudara, yang menarik adalah begini, dalam Yesaya 8 ayat yang ke-16 itu dia menyinggung tentang murid-muridnya. Artinya Yesaya punya murid. Lalu kemudian Nabi Samuel punya banyak murid. Di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-5 dia mengatakan kepada Raja Saul untuk menemui rombongan nabi. Rombongan nabi itu adalah murid-murid dari Nabi Samuel. Nah, di dalam perjanjian lama itu juga seperti ada tersirat begitu ya, antara hubungan antara nabi dan juga raja. Jadi nabi itu seperti guru spiritual dan muridnya itu adalah raja-rajanya. Jadi ada Nabi Yesaya menjadi guru spiritual bagi Raja Hizkia. Lalu kemudian ada Nabi Nathan yang menjadi guru spiritual bagi Raja Daud. Lalu kemudian ada Samuel yang menjadi guru spiritual bagi Raja Saul. Dan yang menarik adalah bukan hanya di dalam kitab-kitab perjanjian lama, ternyata juga di dunia di luar Alkitab atau di luar orang Israel, yaitu di dalam dunia para filsuf dari Yunani, itu juga ada orang-orang yang terkenal, ada filsuf-filsuf yang terkenal ya seperti Plato, Aristoteles dan juga Socrates, dan mereka punya murid-murid. Dan bayangkan, sangat bahagia sekali kalau mereka itu bisa menjadi murid-murid dari filsuf-filsuf yang terkenal seperti Plato, Aristoteles dan juga Socrates. Dan yang menarik adalah begini, ternyata bukan hanya di luar Alkitab, di luar orang-orang Israel, tetapi juga di dalam perjanjian lama ada yang sebutannya, istilahnya, pengertiannya adalah murid. Tetapi juga di dalam masa-masa Yesus Kristus juga ada yang namanya murid-murid. Saudara, kita tahu sama-sama Yohanes Pembaptis seorang guru, tetapi dia tidak mengajar di bait Allah. Dia mengajar justru di padang belantara. Dia punya murid-murid. Lalu kemudian ternyata juga ada orang-orang zelot yang berjuang untuk kemerdekaan kerajaan Israel atau orang-orang Israel, yaitu mereka menentang mereka memimpin pemberontakan untuk menentang penjajahan dari Romawi. Mereka juga punya banyak murid. Tetapi juga ternyata para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, mereka ternyata juga punya yang namanya murid. Dan yang menarik adalah begini, di dalam zaman Tuhan Yesus atau sebelum zaman Tuhan Yesus itu juga banyak sekali guru-guru. Jadi kalau kita bicara masalah murid, itu kita tidak lepas dengan pengertian guru, ya. Jadi merupakan panggilan dan sikap untuk menghormati pada zaman perjanjian baru. Itu yang biasa dipakai untuk para ahli Alkitab atau para ahli Taurat. Itu adalah guru atau rabi. Saudara, jadi guru atau rabi itu dijadikan gelar untuk para guru hukum atau hukum Taurat. Atau juga panggilan guru atau rabi itu suka diperlakukan berbeda atau disebut sebagai tuan atau master, kira-kira begitu ya, atas peran mereka sebagai guru-guru Taurat. Jadi mereka senang sekali disebut sebagai guru, mereka senang sekali disebut sebagai rabi, karena ada satu posisi-posisi tertentu, mereka mendapat kedudukan-kedudukan tertentu atau perlakuan-perlakuan tertentu, sehingga membuat mereka itu menjadi sangat nyaman dan sangat nikmat sekali. Saudara, ternyata juga bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus, bahkan setelah zaman Tuhan Yesus, Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga, dia katakan begini, bahwa aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. Nah, yang menarik adalah begini. Di sini disebutkan ada seorang yang namanya Gamaliel, atau mungkin biasa disebut sebagai Rabi atau Raban Gamaliel.
Gamaliel ini adalah cucu dari Rabi Hillel. Saudara, ada seorang tokoh yang namanya Hillel yang hidup tahun 110 sebelum Masehi sampai tahun 10 Masehi. Nah, dia seorang rabi yang sangat terkenal dan hidup sebelum zaman Tuhan Yesus lahir. Nah, Rabi Hillel ini adalah menjadi kepala badan legislatif agung di Israel, atau The Great Beit Din. Nah, The Great Beit Din, atau mungkin yang biasa kita dengar istilah Sanhedrin, ya, Sanhedrin pada abad-abad awal pertama, abad pertama Masehi. Nah, Rabi Hillel ini juga adalah pendiri Beit Hillel atau House of Hillel. Nah, secara tradisi mereka ini suka bekerja sama dengan Beit Shammai. Jadi ada dua golongan besar, yang satu itu namanya golongan Hillel, yang satu namanya golongan Shammai. Nah, Rasul Paulus berasal dari golongan Hillel, saudara. Nah, lihat ya. Jadi ada Rabi Hillel dan juga Rabi Shammai. Nah, yang menarik adalah begini. Tuhan Yesus pun juga disebut sebagai Rabi. Murid-muridnya memanggil Tuhan Yesus, atau orang-orang di luar murid-murid Tuhan Yesus juga memanggil Tuhan Yesus sebagai Rabi. Nah, Rabi ini tugasnya adalah mengajar, atau mungkin dalam bahasa kerennya itu adalah bahasa aslinya itu sakal, begitu ya. Nah, istilah sekolah, school itu berasal dari istilah ini, sakal. Nah, di dalam mengajar pasti ada yang namanya nasihat. Lihat ya, di dalam Mazmur 32 bait yang ke-8 dikatakan demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dan yang menarik, Nabi Yesaya mengatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebutkan orang apa? Penasehat ajaib, penasehat. Saudara, Yesus adalah guru. Yesus adalah rabi. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi murid-murid Kristus. Kristus itu sebagai guru kita. Guru digugu dan ditiru. Kita percaya kepada Kristus, kita mengindahkan Kristus, dan kita boleh meneladani Kristus. Kita meniru Kristus. Saudara, Kristus itu menjadi guru kita, dia mentransfer knowledge. Bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, mengisi pikiran kita dengan pengetahuan, tetapi juga di dalam menjadi murid itu juga ada yang namanya character building. Saudara, menjadi murid berdasarkan Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Pergi, lalu kemudian memuridkan, membaptis, dan juga yang terakhir adalah mengajar. Dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat yang ke-20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Kita menjadi murid Kristus, yaitu kita going, discipleship, baptism, dan juga yang terakhir adalah teaching. Saudara, ternyata menjadi murid juga bukan hanya tercantum di dalam kitab Matius, tetapi juga ada di dalam kitab Yohanes. Yohanes 15 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan demikian ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak,
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Syarat kualitas sebagai seorang murid adalah bagaimana kita boleh tinggal di dalam Kristus, menghasilkan buah, hidup di dalam ketaatan. Bagaimana kita boleh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di luar sana, dan kita tinggal di dalam kasih-Nya. Lalu kemudian yang keempat dikatakan bahwa kita bersukacita ketika kita menjadi murid Tuhan. Dan sukacita kita ini adalah sukacita yang penuh dan menjadi sukacita Tuhan. Dan kita mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Saudara, inilah kualitas seorang murid. Nah, yang kedua kita akan pelajari adalah bagaimana kita menjadi cakap di dalam kita boleh menjadi seorang murid. Seorang murid itu tunduk kepada Yesus Kristus, karena Yesus adalah guru kita. Seorang murid mendengarkan sabda Yesus Kristus. Seorang murid mempelajari cara hidup Yesus melayani. Seorang murid meneladani kehidupan dan karakter Kristus. Dan yang terakhir, seorang murid mencari dan mengajar murid-murid yang lain bagi Kristus. Saudara, artinya kita tidak puas menjadi murid Kristus. Kita tidak puas menjadi murid seseorang. Tetapi Yesus mau kita memuridkan orang-orang lain lagi. Bagaimana Yesus sudah menjadi memuridkan kita, Yesus mau supaya kita menjadi memuridkan orang lain lagi. Saudara, sebagai penutup saya akan membahas seorang yang bernama Polikarpus. Saudara, Polikarpus ini hidup sebagai murid dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah murid Tuhan Yesus. Dan Rasul Yohanes punya murid yang namanya Polikarpus. Dan Polikarpus ini adalah seorang yang berasal dari Smyrna. Dan dia menjadi martir di tahun 156. Dia percaya bahwa murid yang sejati adalah mereka yang meneladani Kristus dan meneladani penderitaannya. Saudara, di dalam tulisan Rasul Yohanes, yaitu dia mencatat kalimat-kalimat Tuhan Yesus yang terambil dari Wahyu 2 ayat yang ke-10, dikatakan demikian, hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara, dan tulisan Yesus Kristus ini atau tulisan perkataan Tuhan Yesus ini diucapkan kepada jemaat di Smyrna. Saudara, cocok sekali dengan seorang yang namanya Polikarpus ini. Dia berasal dari Smyrna dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepada jemaat di Smyrna dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Dan Polikarpus percaya bahwa mereka yang menjadi murid yang sejati adalah mereka yang meneladani bukan hanya Yesus diteladani, tetapi juga penderitaannya diteladani. Dan uskup dari Smyrna ini dianiaya selama pemerintahan Kaisar Marcus Antonius dan Lucius Aurelius Commodus. Saudara, di hadapan pengadilan gubernur Smyrna di sebuah amfiteater, seorang namanya Polikarpus ini dibakar hidup-hidup. Saudara, yang menarik adalah begini. Dia ada beberapa tulisan-tulisan atau surat-surat kepada jemaat di Filipi. Tetapi yang menarik kepada jemaat di Smyrna, dia mengatakan begini.
Kepada jemaat gembalaanku, kata Polikarpus, jemaat harus bersama-sama saling menolong satu sama lain untuk memelihara komitmen mereka kepada Allah. Perlu komunitas untuk memuridkan satu orang, hidup disiplin dan taat kepada pimpinan Kristus. Polikarpus menulis kepada jemaatnya di Smyrna, kepada jemaat gembalaannya, bahwa jemaat harus bersama-sama saling menolong satu dengan yang lain untuk memelihara komitmen mereka kepada Allah. Perlu komunitas untuk memuridkan satu orang, hidup disiplin dan taat pada pimpinan Kristus. Saudara, sudah berapa lama kita menjadi murid Kristus? Dan pertanyaannya, sudah berapa yang kita muridkan, kita bawa kepada Kristus? Kristus menjadi guru yang agung. Kita hanya sekedar orang yang membawa orang lain untuk dimuridkan kepada Kristus. Supaya mereka juga boleh menjadi punya guru yang agung, yaitu Kristus. Saudara, sudah berapa lama kita menjadi murid Kristus dan sudah berapa orang yang kita muridkan untuk menjadi murid Kristus? Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah memanggil kami sedemikian rupa. Dari segala keadaan, dari segala kondisi. Dan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah memuridkan kami, menjadikan kami murid-murid Tuhan. Bapa, di sini hati kami memohon, biarlah Tuhan yang boleh memenuhkan hati kami, supaya kami rindu orang lain juga boleh menjadi murid Tuhan. Dan Tuhan pakai kami, berikan kesempatan, waktu, tenaga, pikiran, supaya kami juga boleh memuridkan bukan hanya 1-2 orang, tetapi banyak orang kami bawa satu demi satu kepada Tuhan. Tuhan berkati kami dimanapun kami ada. Baik kami ada di rumah, di tempat pekerjaan. Pakai setiap pikiran kami, setiap lidah kami, setiap kelakuan kami, supaya kami boleh membawa banyak murid kepada Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.